Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan mendengar renungan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36-50. Demikian Injil Tuhan menurut Lukas. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli koala berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya. Engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia menyeka kakiku dengan minyak. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk bersama dengan dia, makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Refleksi. Dari Injil tersebut kita dapat mempelajari sesuatu. Kita lihat perempuan yang berdosa. Ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, meminyakinya dan mencium kakinya. Apabila kita lihat, apakah perempuan itu pantas mendekati Yesus sampai ia berani menyeka kakinya dengan rambut? Jika kita berpikir, pasti kita akan menjawab tidak pantas. Dia adalah perempuan berdosa. Dia tidak pantas membasuh kaki Yesus yang suci. Namun Yesus menerima dia dan berkata, "Dosamu telah diampuni." Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita seperti perempuan itu. Kita sebenarnya tidak pantas datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan datang rela datang ke dunia ini. Rela mati dan disalibkan hanya untuk membayar dosa kita yang begitu mahal untuk ditebus.
hanya agar kita dapat kembali bersama-sama dengannya. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes, bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita semua bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih telah memberikan berkat-Mu setiap harinya kepada kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, dan sebenarnya kami tidak layak berada di hadapan-Mu. Tetapi Engkau sendiri mengutus Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau rela melakukan ini hanya agar kami dapat bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, kami berharap dapat seperti wanita berdosa yang menyeka rambut dan membasuh kakinya. Ya Bapa, sebentar lagi kami hendak memulai kegiatan belajar mengajar. Biarlah Engkau memberkati kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.